Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Selamat menikmati kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Tentu kita mempersiapkan diri sebagai orang percaya untuk menerima kabar sukacita melalui firman Tuhan. Dan oleh karena itu kita bermohon kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan, iman kita semakin diperkaya dan kita akan bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan yang luar biasa Engkau beri dan anugerahkan bagi kami untuk kami menikmati satu kehidupan yang di dalamnya ada firman yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Kami bermohon kepadamu ya Bapa Surgawi, Engkau mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar melalui firman ini, maka kami akan bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, yang lebih mengenal Engkau di dalam firman-Mu, sehingga apa yang kami langsungkan dan lakukan dalam kehidupan kami, itu akan mencerminkan diri kami sebagai orang Kristen yang sejati. Kami menuruti segala perintah Tuhan dan kehendak-Mu, sehingga di dalamnya kami hidup sebagai orang-orang percaya yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka kami sambut berkat firman-Mu di saat ini, di dalam ucapan syukur, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini dalam kitab Ester, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu. Dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya
beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembali lagi Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan dalam kitab Ester pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14 mengangkat sebuah tema, ketulusan mendahului penghargaan. Setiap orang yang percaya yang telah menerima Yesus Kristus pasti akan selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak akan ada kata dusta, tidak akan ada kebohongan yang dia ucapkan, tetapi segala sesuatu yang diperkatakan adalah berbicara tentang kebenaran. Sehingga kebenaran ini muncul karena di dalam kehidupan orang percaya itu ada kejujuran. Dalam kehidupan orang percaya itu ada ketulusan dan kemudian juga nilai-nilai kasih yang selalu mengikat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan tekanan, sekalipun kita diperhadapkan dengan penderitaan, sekalipun kita diperhadapkan dengan pergumulan, maka kita tidak akan berhenti berbicara tentang kebenaran. Saudara, orang percaya memang dilatih dan diajarkan untuk selalu berkata yang benar dan tidak akan mudah berkompromi dengan apa yang namanya dosa. Karena orang percaya yang selalu hidup benar di hadapan Tuhan pasti akan mendapatkan sebuah penghargaan dari Allah. Sehingga benar ketika dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat berkata demikian. "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Segala sesuatu memang yang tidak kita pikirkan, itulah yang disediakan oleh Tuhan. Asalkan kita sebagai orang percaya selalu hidup benar, selalu taat kepada Tuhan dan setia mengerjakan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Indah juga kisah perjalanan hidup yang dialami oleh seorang Mordekai, seorang budak Israel yang berada di tanah Persia, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ahasveros, yang menikmati upah dari setiap ketulusan, setiap kejujurannya yang membawa Mordekai mendapatkan penghargaan bahkan kehormatan yang tidak dibayangkannya sebelumnya yang didapatkannya melalui seorang raja Persia. Kejujuran dan ketulusan hati seorang Mordekai ternyata telah dicatat dalam kitab pencatatan sejarah kerajaan Persia. Ketika pada waktu itu terungkap bahwa ternyata Mordekai berhasil membuka niat jahat dari sida-sida raja yaitu Bigtan dan Teres yang merencanakan untuk membunuh Raja Ahasveros pada waktu itu. Sehingga dengan demikian saya mau katakan bahwa ternyata inilah rancangan besar Allah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah perbudakan, penderitaan, ketidakadilan yang dialami oleh orang Israel di tanah Persia. Maka pertolongan Tuhan hadir dalam ketulusan hati seorang Mordekai. Kesetiaannya kepada Tuhan dan kejujurannya membawa seorang Mordekai menikmati penghargaan khusus yang diberikan oleh seorang raja. Walaupun memang penghargaan itu sangat dinanti-nantikan oleh Haman. Haman berpikir bahwa penghargaan itu akan diberikan oleh Raja Ahasveros kepadanya. Tetapi segala sesuatu berbalik.
penghargaan itu ternyata diberikan kepada seorang Mordekai. Penghargaan seperti apakah yang diberikan oleh Raja Ahasverus kepada Mordekai? Pada waktu itu tentu segala sesuatu yang dimiliki oleh raja, baik jubahnya atau pakaiannya, kudanya, mahkotanya yang biasa dia pakai, itu dikenakan oleh seorang Mordekai. Nah, oleh karena itu tentu ketika Mordekai mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari raja, ketika dia melakukan sesuatu yang baik dalam pandangan seorang raja pada waktu itu, nah ini juga sangat berpengaruh besar pada kehidupan bangsa Israel di tanah Persia. Ketika mereka dijajah, ketika mereka harus mengalami ketidakadilan, ketika mereka harus mengalami penindasan, maka penghargaan yang dialami oleh seorang Mordekai membawa umat Allah ini menikmati kebebasan, menikmati sukacita, menikmati kemenangan yang diberikan oleh seorang raja bagi Mordekai dan bagi umat Allah bangsa Israel. Dan pada akhirnya kejahatan yang dirancangkan Haman kepada umat Israel dan terlebih khusus yang dirancangkannya kepada Mordekai berbalik kepada dirinya sendiri. Haman dia harus dihukum mati atas perbuatan jahatnya bagi umat Israel pada waktu itu. Nah, Haman ini dikenal sebagai seorang pejabat kepercayaan Raja Ahasverus pada waktu itu. Haman dikenal sebagai seorang yang sombong. Haman dikenal sebagai seorang pribadi yang haus akan kehormatan dan jabatan. Dan pada akhirnya dia mengalami kekalahan ketika Haman sendirilah yang diperintahkan raja untuk memberikan penghargaan dan kehormatan itu kepada seorang Mordekai. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang jujur. Ternyata Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang benar, yang memiliki ketulusan hati untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi apa yang diajarkan oleh Yesus bagi kita sekalian? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita hidup dalam teladan yang berharga, yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus sang kepala gereja kita. Ketulusannya, kesetiaannya, ketaatannya menghantar kita sebagai umat percaya untuk menikmati kemenangan. Kemenangan melalui Paskah adalah kemenangan di mana orang percaya menikmati satu kehidupan yang baru. Oleh karena itu setiap orang yang telah menikmati kemenangan iman seharusnya membawa kita pada satu kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Hidup saling berdampingan, tidak saling memusuhi, tidak saling menjatuhkan. Tetapi lebih daripada itu, melalui kebangkitan Yesus, melalui peristiwa Paskah, mengubahkan orang percaya untuk menaburkan kebaikan bagi siapapun. Sehingga dengan demikian, sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang telah menikmati kasih karunia di dalam Tuhan, apa yang akan kita lakukan sebagai tanda bahwa kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kita diajak untuk membangun kehidupan keluarga Kristiani yang benar-benar saling mengasihi dalam ketulusan, sehingga tidak akan ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak akan ada anak-anak yang ditelantarkan, dan sehingga kasih Kristus akan terus terpancar dalam rumah kita, di mana kita tinggal dan membangun kebahagiaan itu. Jadi artinya bahwa sesungguhnya sebagaimana tentu seorang Mordekai, dia mampu mempertahankan jati dirinya sebagai orang percaya. Dia menyampaikan ya, dia menyampaikan kebenaran, dia menyampaikan sesuatu yang jujur. Sehingga benar seorang Mordekai, selain dia mendapatkan penghargaan dari Raja Ahasverus pada waktu itu, tapi Tuhan berkenan bagi hambanya ini karena segala sesuatu yang dilakukannya berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya kita terus diajak untuk membangun persekutuan hidup sebagai umat Tuhan yang rajin beribadah. Membangun persekutuan hidup sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta-pewarta firman. Apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, apapun pergumulan hidup yang kita hadapi sampai hari ini, tidak akan membatasi kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan.
Allah semakin mengasah diri kita dan mengasah iman kita. Bahwa ternyata orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang selalu mengandalkan dan mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebagaimana yang dialami oleh seorang Mordekai, dia tidak bisa membayangkan sebelumnya penghormatan dan penghargaan yang dia nikmati pada waktu itu. Karena sesungguhnya seorang Mordekai, kata-kata yang diucapkannya tidak berbicara tentang kebohongan. Kata-kata yang diucapkannya tidak berbicara tentang kata-kata dusta. Tetapi apa yang dia ucapkan benar-benar itu adalah kata-kata kebenaran. Dan oleh karena itu tentu di dalam bagian firman Tuhan ini kita diajar, kita dilatih oleh Tuhan untuk dipakai menjadi pembawa damai, pembawa kasih Allah bagi siapapun. Dan oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada siapapun yang telah memberikan kebaikan bagi kita. Dan oleh karena itu juga kita harus saling mengampuni. Kita tidak saling membenci satu dengan yang lain. Sehingga firman Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuknya. Dan oleh karena itu kita percaya setiap orang yang telah melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, maka pasti janji firman Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita akan menerima penghargaan besar dari Allah, mahkota kehidupan atas kejujuran, atas kesetiaan, atas kebenaran hidup yang terus kita perjuangkan di hadapan Tuhan. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, jadilah pewarta-pewarta kebenaran firman Tuhan. Jadilah agen-agen misi Allah untuk kiranya menghadirkan suasana kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Semoga melalui firman Tuhan ini, saya dan saudara sekalian akan diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak menjadi pendengar saja, tapi firman Tuhan ini akan nyata, mengubahkan hidup kita ketika kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus dimuliakan dan firman ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin.